Slow living itu keywordnya adalah hidup santai, sederhana tapi bermakna. Itu rumusnya yang pertama mindfulness. Mindfulness itu kamu menikmati setiap detik hidupmu, kamu menyadari apa yang kamu lakukan dan menikmatinya. Kalau bisa yo jangan terlalu cepat lah. Kenapa sih jangan terlalu cepat? Kalau terlalu cepat, mungkin kamu sukses, tapi kamu tidak bisa menikmati prosesmu jadi sukses. Padahal proses juga penting loh. Kalau kamu tidak menikmati proses, berarti kamu tidak mengambil pelajaran dari proses. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada konsep begini, kalau teman-teman tertarik ya. Belakangan ada istilah namanya slow living. Nah ini ya, jadi sekarang banyak orang membahas slow living ini. Slow living itu keywordnya adalah hidup santai, sederhana tapi bermakna. Coba ya kalian bisa enggak? Sekarang banyak yang pakai 3 istilah ini. Santai, sederhana dan bermakna. Yo ini lagi-lagi jargon sih, diucapkan seindah itu tapi dijalankan sesulit itu. Jadi konsep ini sebenarnya lahirnya dari Italia. Ada seorang penulis dan kawan-kawannya namanya Carlo Petrini. Saat itu dia berjuang, sebenarnya awalnya bukan slow living tapi slow food. Jadi dia dan teman-temannya ini sedang demo, sedang memprotes pendirian McDonald di mana-mana. McDonald itu kan terkenalnya sebagai fast food, makanan cepat saji yang itu ya tidak sehat dan lain sebagainya. Itu kan kita menyebutnya fast food. Nah mereka ini protes, mbok ayo kita bikin gerakan antitesisnya fast food ini. Nah, nanti dikenal sebagaimana slow food. Nah, slow food itu zaman itu di Italia tahun 80-an itu ya makanan-makanan tradisional yang dimasak dengan berkeringat, dengan capek, tapi ya rasanya ngangeni. Tidak sekedar makanan cepat saji yang bikinnya kurang nyeni. Jadi pelan-pelan tapi ya itu tadi penuh gizi, enak, ada seninya masuk. Hidup tidak terburu-buru. Ya seandainya ngopi ya tidak sekedar cepat-cepat bikin kopi, tapi dinikmati setiap tegukannya, tidak kesusu-susu. Fast food itu kan hanya untuk orang yang kesusu-susu. Pingin segera beres, segera jadi, terus segera melakukan kegiatan ini, kegiatan itu. Khas barat dengan logika efisiensi. Nah, kita boleh ngambil antitesis ini karena konsepnya Peter ini nanti diambil oleh penulis yang lain namanya Carl Herone dengan konsep slow living. Hidup juga begitu. Kalau bisa yo jangan terlalu cepat lah. Kenapa sih jangan terlalu cepat? Kalau terlalu cepat, mungkin kamu sukses, tapi kamu tidak bisa menikmati prosesmu jadi sukses. Padahal proses juga penting loh. Kalau kamu tidak menikmati proses, berarti kamu tidak mengambil pelajaran dari proses. Jadi itu gunanya slow living. Slow living itu ayo direm sedikit, jangan cepet-cepet. Itu kan kebalikannya hari ini. Hari ini tuh kan semua pengen cepet. Kamu kuliah juga diwanti-wanti sama dosenmu, kaprodimu, kamu harus lulus tercepat terbaik kan gitu. Terus nanti dapat selempang tulisan cum laude, tercepat terbaik. Iya, dan kamu tidak menikmati masa kuliahmu, tiap hari absen kuliah, apalan, kamu terus lulus cepet. Iya, jadi nanti ditanya, kamu di Jogja 4 tahun sudah jalan-jalan kemana saja? Yo dari kos ke kampus, Pak. Nggak ngerti kiri kanan, kamu nggak menikmati.
Jadi ayo dinikmati hidup ini. Allah itu menganugerahkan waktu itu antara lain untuk dinikmati. Kok kamu loncat-loncati, kok kamu buang-buang, kamu ingin segera mencapai ini, mencapai itu. Iya, capailah, tapi nikmati waktumu, take your time. Yo meskipun jangan disalahpahami, oh kalau begitu saya malas-malasan selama ini sudah pas itu Pak. Bukan itu, beda dengan males-malesan ini. Jadi begini nanti, slow living itu rumusnya yang pertama mindfulness. Mindfulness itu kamu menikmati setiap detik hidupmu, kamu menyadari apa yang kamu lakukan dan menikmatinya. Kita sering, hari ini kan era multitasking. Kamu tidak bisa hanya melakukan satu aktivitas di satu waktu. Kamu misalnya nongkrong di kafe ini kan tidak sekedar nongkrong saja, tidak sekedar minum kopi saja, tapi ya dengerin musiknya sambil kamu buka HP-mu dan lain sebagainya. Kamu tidak kuat satu aktivitas di satu waktu. Jadi kamu tidak bisa menikmati setiap teguhan minumanmu, menikmati setiap cemilanmu. Kamu misalnya di sini sambil pegang HP sambil minum kopi. Kamu tidak sadar kopinya itu rasanya enak apa tidak enak. Kamu tidak ngerti. Begitu ditanya gimana rasanya kopinya, ya gitu sih kopi itu. Seperti kopi-kopi yang lain. Kamu tidak bisa spesifik. Kenapa? Selama ini kamu terlalu cepat menikmati hidupmu. Pelan-pelan. Mindful itu menyadari setiap detik yang berlalu dari hidupmu. Ini membuat kita, ya kalau dalam bahasa agama, lebih bersyukur. Banyak orang yang hidupnya tidak sekarang dan di sini. Hidupnya nanti di masa depan atau kemarin di masa lalu. Ada yang masih belum move on dari 3 tahun yang lalu, pikirannya kemarin terus. Ya mungkin kemarin, astagfirullah calonku sudah nikah sekarang ya, padahal dulu saya. Pikiranmu kesangkut di sana, tidak maju-maju. Ada yang pikirannya di masa depan, besok saya jadi apa ya Pak, jodoh saya kayak gimana ya Pak, model itu ngarep terus. Kamu tidak sempat menikmati masa kini. Dan itu ya membuat hidup jadi tidak terlalu nyaman bagimu. Karena kamu tidak bersyukur, tidak mindful tadi. Nikmatilah, Allah itu menganugerahkan setiap helaan nafasmu itu kan untuk disyukuri. Indahnya luar biasa loh kalau kamu lihat di UGD itu untuk bernafas saja pakai alat bantu, ventilator, dan itu mahal. Kamu gratis menghirupnya tapi tidak pernah sadar dan tidak pernah menikmati. Itu baru hembusan nafas, belum detak jantung, belum yang lain-lain. Nikmat di sekelilingmu banyak. Kadang-kadang pikiranmu sepaneng terus, sampai disopo temenmu sambil senyum kamu tidak sadar, merengut terus, mencurang terus. Iya, temennya sudah siap-siap senyum, kamu mencurang, temenmu nggak jadi senyum akhirnya. Dan kamu sering begitu, pikiranmu tidak di sini. Jangan-jangan ya malam hari ini banyak yang raganya di sini tapi pikirannya di mana-mana. Kamu tidak menikmati momen malam hari ini. Mungkin karena pacarmu ada di mana gitu. Wah ini tak tinggal ke sini, jangan-jangan digodain orang-orang ini di sana. Sedang ngapain ya? Mungkin bisa begitu pikiranmu. Kamu tidak menikmati momen yang ada di sini. Galau oleh bayanganmu tentang masa depan, masa lalu, atau pikiran aneh-aneh apa. Itu yang disebut mindfulness. Yang kedua, slow living itu kalian harus menyediakan waktu khusus untuk me time. Waktu yang untukmu. Banyak sih saya yakin di sini orang-orang baik yang seperti tadi ingin hidup bermakna, berguna bagi yang lain. Kamu luar biasa jasamu untuk orang lain tapi lupa dengan dirimu sendiri. Ada salah satu quotes dari filosof yang bilang, kalau perlakuan kita pada diri kita itu dilaporkan ke pengadilan, mungkin kita sudah lama di penjara. Karena kita itu kejam sekali pada diri kita. Coba kamu cek kekejamanmu pada dirimu sendiri. Kamu paksa ini itu. Kalau gagal kamu marahi.
Sering enggak kalian marah? Aku piye toh, ya bodoh banget aku itu, susah banget. Nanti kamu marahi dia tiap hari kalau gagal. Kadang-kadang kamu hukum, kamu siksa dia dengan makanan yang enggak bergizi. Kamu siksa dia dengan kegemaranmu yang menyakitkan dirinya. Nah, ya. Jadi kita sering kejam sekali sama diri kita. Pernah enggak kamu terima kasih sama dirimu? Wahai diriku, terima kasih ya sudah mengantarkanku pada titik ini yang kamu kan tidak pernah terima kasih sama dirimu. Kalau marah sama dirimu sering, pasti kecewa dengan dirimu, tidak menerima situasimu dan lain sebagainya. Maka pentinglah kamu sediakan waktu khusus lah. Ya kalau tidak bisa tiap hari, ya seminggu sekali lah me time. Pak, saya suka sekali lihat video-video yang gitu, saya ngambil me time tiap hari untuk itu. Ya itu so, enggak boleh. Nanti kamu malah nyesel. Itu termasuk menyiksa dirimu loh ya. Dosa itu bagian dari kamu menyiksa dirimu sendiri. Jadi ciri kedua itu, ambil me time. Yang ketiga, biar kamu enggak terlalu lelah, khawatir ketinggalan ini, ketinggalan itu, buatlah prioritas. Iya, dalam hidup kita ini memang banyak hal penting. Tapi ya enggak semuanya kamu urusi sekaligus biar selesai tuntas segalanya semuanya. Capek kamu nanti. Apa saja mau kamu urusi. Bikin prioritas. Oh ini nomor 1 Pak, kalau yang ini nomor 2, kalau ini yang nomor 3. Kalau bisa jalan semua oke, kalau enggak bisa ya saya dahulukan yang ranking lebih tinggi. Itu menghindarkanmu dari kelelahan yang tidak perlu. Kadang-kadang kita itu, waduh Pak, saya harus kuliah ini, tapi organisasi gimana? Walah pacar nelpon lagi Pak, harus minta dijemput. Ayo kamu dahulukan yang mana ini? Apa kuliah, apa organisasi, apa pacar? Kalau setiap kali tabrakan kamu harus mikir, waktumu habis, energimu habis. Cara paling gampang apa? Kamu bikin prioritas. Saya di Jogja ini Pak, saya karena anak rantau, ya nomor 1 kuliah, nomor 2 organisasi, nomor 3 pacar. Ini contohnya. Atau terserah kamu, tidak wajib begitu. Oh karena saya ini anak rantau juga Pak, ya saya nomor 1 pacar Pak, karena saya khawatir tidak dapat lagi kalau sudah saya lepas. Nomor 2 organisasi, kuliah terakhir saja lah Pak, gampang itu. Loh boleh, monggo saja. Kamu yang punya hidupmu, yang ngatur prioritas dirimu. Tapi adanya prioritas memudahkanmu untuk memutuskan menghemat energimu. Banyak keluhan anak-anak muda hari ini itu kan overthinking. Overthinking itu mikir dalam, mikir luas hal-hal yang tidak perlu. Kadang-kadang sudah mentok, sudah buntu, ya kamu stres karpe dhewe akhirnya. Cara paling mudah untuk menghemat energi berpikirmu apa? Bikin prioritas. Saya nomor 1 ini Pak, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Nah, jadi ya kalau enggak tabrakan sih enggak apa-apa. Tapi kalau begitu tabrakan, jalankan sesuai prioritas. Jadi ini yang dimaksud slow living. Jadi kamu nyaman, enggak kesusu-susu, enggak terburu-buru, santai, dinikmati setiap detik hidupmu. Nah yang terakhir untuk slow living ini, tipsnya adalah frugal living, atau kadang juga pakai istilah minimalisme. Yang sering merepotkan kita adalah kepemilikan sesuatu yang berlebihan. Apa saja itu? Makanya tadi rumus kedua kan sederhana. Sederhana itu mbok kita hidup yang pas saja, jangan berlebihan. Kita itu kadang berlebih-lebih. Boleh saya tanya, di kamarmu ada berapa baju? Atau kalau anak kos mungkin saya sebut di kamar ya, nggak di lemari ya, karena anak kos itu kan bajunya nyendal di mana-mana. Kan mestinya jumlahnya banyak anak-anak hari ini tuh. Wong kamu setiap buka Shopee terus nutul. Pesan lumayan mumpung murah, begitu nyampe kamarmu, ada kualitasnya kok begini tipis kayak sarangannya enggak jadi dipakai. Sudah beli, numpuk saja. Dipakai sekali ternyata enggak enak, numpuk lagi. Bayangkan berapa banyak barang yang harus kamu rawat yang enggak kamu pakai.
Ada baju yang kamu sayangi, eman-eman kalau dipakai besok kalau ada acara penting. Lah wong hidupmu ndak pernah penting. Jadi bajunya ndak pernah dipakai. Nanti begitu mau dipakai, sudah ndak muat ternyata. Atau sudah out of date zamannya, ndak zaman lagi baju kayak gini. Nah, terus kamu capek-capek merawat baju, beli baju kemarin buat apa? Jadi kadang-kadang kita mengikut arus tren saja, kita lupa bahwa kepemilikan itu kan harusnya ekuivalen dengan kebutuhan. Kalau memang butuh perlu ya ndak apa-apa, tapi kalau sekedar koleksi ndak terlalu butuh ngapain? Apalagi kalian yang mahasiswa hidupnya hanya di satu kamar kos misalnya, itu apa saja dibeli. Kadang-kadang kita itu manja kan, ingin melakukan sesuatu, gimana caranya ada sapu yang jalan sendiri ya, terus kamu beli yang elektronik itu. Begitu kamu taruh, alah ndak karu-karuan yang punya, terus malah ndak bersih, akhirnya numpuk di pojok gudang. Kamu nyari alat untuk ini, kamu beli, ini gimana caranya pembersih layar HP, kamu beli, kamu semua. Padahal ya ndak ngefek ya, kamu pakai biasa saja kan bisa. Tapi kamu beli, nanti lama-lama ya ndak kepake juga, numpuk. Kadang-kadang ketumpuk di mana hilang, terus kamu beli lagi. Jadi di kamarmu sebenarnya ada banyak barang kembar, bukan karena kamu butuh, karena tidak kepake. Kamu lupa naruhnya di mana. Apalagi mahasiswa, di atas buku ada celana dalam, di atasnya ada gelas, di atasnya lagi ada, kan bisa begitu kalau mahasiswa. Ayo ya kamu latihan frugal living. Coba nanti setelah ini kamu kembali ke kamar, coba kamu tunjuk satu-satu barangmu. Ini saya masih butuh ndak? Masih perlu ndak? Ini masih butuh ndak? Masih perlu ndak? Coba beranikan diri, ndak terlalu butuh sih, turun dari layar. Sumbangkan saja kalau memang ndak terlalu butuh. Mungkin yang lain lebih perlu daripada yang sedang numpuk di kamarmu. Kadang-kadang kita itu sayang ya Pak, siapa tahu kapan-kapan kepake. Dan kapan-kapan itu ndak pernah datang. Jadi kamu memelihara sampah, jangan lupa semakin banyak kepemilikan ya semakin banyak kerepotan. Kamu harus merawatnya, mungkin kamu harus beri pewangi, mungkin kamu dan ngeboti lemarimu dan lain sebagainya. Padahal kalau orang-orang sufi itu ya baju itu maksimal 3. Kalau sufi lo ya, kalau kita kan 3 itu kan 1 dipakai, 1 dicuci, 1 ditaruh disimpan. Nanti yang dipakai dicuci, yang disimpan dipakai, yang tadi dicuci disimpan. Terus lupa kalau pas kebetulan kepakai semua ya sementara nggak pakai baju. Di kamar kan nggak apa-apa. Jadi nggak terlalu banyak yang kita butuhkan. Pedomannya fungsi saja. Jangan tren, jangan gaya. Ini gaya hidup seperti ini mulai dipopulerkan di mana-mana. Kita terlalu banyak sampah. Sampah apapun, ya termasuk sampah pikiran. Yang tidak perlu. Pikiran yang tidak perlu, mbak kamu buang saja, ngapain sih? Nyusah-nyusahi hidup kita. Yuk latihan hidup yang santai, sederhana, tapi bermakna. Itu yang disebut frugal living.